Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan mata kuliah rekayasa irigasi pertemuan ke-10 penetapan nilai Q saluran pada elevasi muka air. Ini adalah gambar ilustrasi yang sebelah kiri di hadapan kita itu adalah pengukuran elevasi muka air dengan menggunakan alat barometer dan lain sebagainya. Yang tengah itu juga pengukuran muka air, tinggi muka air, debit, ada meteran. Kalau yang di sebelah kanan itu ada bak ukur, itu mengukur tinggi muka air pada saluran. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti perkuliahan ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep debit aliran Q dalam saluran terbuka. 2. Menghitung nilai Q berdasarkan data hidrolika saluran. 3. Menentukan elevasi muka air pada berbagai kondisi aliran. 4. Menggunakan rumus-rumus hidrolika seperti Manning, Community untuk menghitung debit elevasi. 5. Menginterpretasikan hasil perhitungan dalam konteks teknis saluran irigasi atau drainase. B. Konsep debit aliran Q dalam saluran terbuka. Debit aliran Q dalam saluran terbuka adalah volume air yang mengalir melalui satu penampang saluran per satuan waktu secara matematis. Debit aliran dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V, di mana Q debit aliran meter per detik satuannya atau second dalam bahasa Inggrisnya, A luas penampang saluran meter pangkat 2, kemudian kecepatan aliran meter per detik. Debit aliran juga dapat dihitung menggunakan rumus Cauchy atau Manning yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekasaran saluran, kemiringan saluran, dan bentuk saluran. Dalam saluran terbuka, debit aliran sangat penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi desain saluran, pengendalian banjir, dan pengelolaan sumber daya air. Ini adalah rumus Cauchy. Rumus Cauchy digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air dalam saluran terbuka. Rumusnya adalah V sama dengan C akar R kali S, di mana V kecepatan aliran meter per detik, C itu koefisien Cauchy bergantung pada kekasaran saluran. Contoh, ada saluran terbuat dari tanah, kemudian ada saluran yang terbuat dari beton, ada terbuat dari bata dan lain sebagainya, atau batu pecah. Kemudian R, jari-jari hidrolik atau M, yaitu perbandingan antara luas penampang saluran dengan keliling basah saluran. S, kemiringan saluran. Dengan mengetahui kecepatan aliran, kita dapat menghitung debit aliran menggunakan rumus Q sama dengan A kali F. Rumus Cauchy banyak digunakan dalam perencanaan dan analisis saluran terbuka seperti sungai, kanal saluran, drainase, baik itu drainase lingkungan maupun drainase untuk irigasi. Rumus Manning digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air dalam saluran terbuka. Rumusnya adalah V sama dengan dalam kurung 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2, di mana V kecepatan aliran meter per detik, N koefisien kekasaran Manning bergantung pada jenis saluran dan kekasaran permukaan. Itu tadi tergantung bahannya, apa bahannya dari permukaan saluran tersebut. R adalah jari-jari, satuannya meter. Kemiringan saluran. Dengan mengatur kecepatan aliran dapat menghitung aliran menggunakan rumus. Nah, ini rumus Manning lagi. Kita lanjut, metode menghitung Q. Metode langsung atau flow meter. Kemudian metode tidak langsung atau rumus empiris, rumus tadi. Metode pelampung, kita lanjutkan. Ini adalah metode langsung flow meter, menggunakan alat langsung diukur di lapangan.
Kemudian kita lanjut. Metode langsung menggunakan flow meter adalah cara pengukuran debit aliran yang akurat dan efektif. Flow meter adalah alat yang dirancang untuk mengukur kecepatan aliran atau volume air yang mengalir melalui suatu penampang. Jenis-jenis flow meter yang digunakan: flow meter mekanik, misal flow meter propeller, flow meter ultrasonik, flow meter elektromagnetik, flow meter vortex. Ini kelebihan flow meter, akurasi tinggi, tapi ini tergantung juga dengan alatnya. Kemudian kalibrasi dari alat tersebut dapat diukur debit aliran secara langsung. Contoh untuk berbagai jenis saluran, namun perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti perawatan alat tadi. Kalibrasi ini sudah kalibrasi flow meter untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Ini metode tidak langsung gambarannya menggunakan rumus ini. Kita lanjutkan. Elevasi muka air. Hubungan antara tinggi muka air, geometrik saluran, debit profil muka air, aliran subkritis dan superkritis, pengaruh hambatan, dan bentuk penampang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.